Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas seri ke-7 yang merupakan seri terbaru dari Paranormal Activity. Di mana film ini merupakan seri reboot yang menceritakan anak adopsi yang mencari siapa keluarganya. Kira-kira masih berhubungan nggak ya dengan Katie dan kawan-kawan? Dari itu, langsung kita bahas aja, ini dia alur cerita Paranormal Activity Next of Kin 2021. Cerita dimulai pada 2 Maret 2021, di mana kita diperkenalkan dengan Margaret yang sedang direkam oleh temannya Chris. Di sini Margaret ingin membuat film dokumenter tentang masa lalunya. Dia sedang berada di kedai di Scottsdale, Arizona, dan sedang menunggu kerabat biologis pertamanya yang baru dia kenal bernama Samuel. Tak berapa lama, Samuel pun datang. Margaret keluar menjumpainya. Margaret baru kali ini bertemu dengan Sam. Mereka saling menyapa, dan masuk ke dalam kedai. Ini Chris teman Margaret yang membuat film dokumenternya. Chris menjelaskan alasan mereka membuat film dokumenter karena kisah hidup Margaret cukup bagus. Sam menjelaskan kalau dia belum pernah direkam sebelumnya, dan dia juga sebelumnya dilarang berfoto dalam komunitas Amisnya atau komunitas Kristen yang membatasi diri dari pengaruh modern. Namun kini telah ditinggalkan Sam sejak 7 bulan lalu. Margaret sendiri tinggal bersama orang tua angkatnya, dan dia sangat ingin tahu keluarga aslinya. Sam pun siap membantu. Setelah kembali, Jeremy teman Margaret tanya bagaimana Margaret bisa bertemu kerabat saudaranya yang komunitas Amish dari situs genetika. Margaret bilang, dia sudah lepas dari komunitas itu dan sudah tidak membatasi diri dari pengaruh modern lagi. Jadi ceritanya Sam sempat berkenalan dengan seorang wanita campuran bangsa Cherokee yang saat itu membahas tentang tes DNA online. Dan saat Sam mencoba situsnya, dia mendapat kecocokan dengan Margaret. Kemudian Margaret memperlihatkan Jeremy rekaman CCTV dari rumah sakit di tahun 1997. Di mana ibu kandung Margaret bernama Sarah meninggalkan dirinya di rumah sakit itu jam 7 pagi. Dia nggak tahu kenapa ibunya tega melakukan itu. Dia juga nggak tahu apakah ibunya sekarang masih hidup atau tidak. Margaret juga memperhatikan saat ibunya menggendong, seakan ketakutan melihat dirinya saat bayi. Pada tanggal 9 Maretnya, Margaret dan Chris pergi bersama Sam ke Pennsylvania, tempat Sam dan ibu Margaret berasal. Setelah itu, Margaret menunggu pria divisi suara dokumenter mereka. Tak lama pria yang bernama Dale itu tiba di bandara dengan mobilnya. Margaret memperkenalkan Chris dan Sam, dan mereka pun segera naik ke mobilnya menuju ke peternakan Baylor, yaitu rumah keluarga Sam. Setelah sampai, Sam keluar duluan untuk menjumpai Jacob, kepala komunitas. Mereka sedikit berbincang yang tak didengar Margaret dan kawan-kawan. Setelah itu Sam kembali ke mobilnya dan bilang kalau mereka nggak dapat tempat untuk menginap. Mereka terpaksa tinggal di penginapan di pedesaan itu. Di situ, Chris dan Dale langsung mempersiapkan alat-alat mereka untuk membuat film dokumenter tentang Margaret. Saat Sam tidur, Chris bilang ke Margaret, mungkin keluarganya tidak mau menerima Sam yang udah keluar dari komunitas. Margaret bilang, mereka harus tetap mencari cara agar bisa masuk, dan mencari tahu tentang ibunya di komunitas itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara di kamar mandi. Ternyata dari luar, adik Sam yang bernama Ellie mengikuti mereka dari tadi. Sam bersama yang lain langsung mengantar Ellie kembali. Dan berkat Ellie mereka bisa masuk ke dalam rumah keluarga Sam tersebut. Mereka diberikan kamar oleh Jacob, sedangkan Sam ingin berbincang dengan keluarganya. Jacob mengucapkan terima kasih ke mereka karena sudah mengantarkan Ellie. Jadi mereka diperbolehkan untuk menginap beberapa hari di situ. Malamnya sekitar jam 2 pagi, Margaret membangunkan Chris untuk melihat sesuatu dari luar jendela. Chris bilang ke Margaret, mungkin itu para komunitas yang pergi ke hutan. Mereka merasa aneh sendiri. Paginya mereka diberi sarapan oleh Mary. Margaret dan kawan-kawan iseng mengobrol tentang sosmed dengannya. Namun ibunya Lavina langsung menegur Mary untuk tidak mengobrol. Kemudian Sam datang bersama Ellie mencairkan suasana. Margaret bilang, hari ini dia ingin melihat bagian lain dari rumah Sam. Sam mengizinkannya. Namun dia menyarankan untuk tidak mendekati siapapun di komunitas tanpa izin dari keluarga Sam. Mereka semua orang baik, tapi mereka pemalu. Dia juga melarang mereka untuk masuk ke hutan karena di situ ada beruang yang cukup ganas. Chris bilang, tadi malam dia dan Margaret melihat beberapa orang masuk ke hutan. Sam menjelaskan, mereka yang ke hutan tadi malam adalah kelompok pemburu karena sapinya diserang. Sam pun mengajak mereka melihat ke bengkel komunitas. Setelah itu, Margaret bertanya, di mana tempat tinggal ibunya dulu? Sam bilang, mungkin dulu ibu Margaret tinggal di kamar atas, yang kini dijadikan gudang tepat di atas kamar Margaret. Lalu Sam membawa mereka ke peternakan. Dan saat mereka naik ke loteng peternakan, hampir terjadi sesuatu. So that's what we're doing? Yeah, I'm just gonna do it. Sorry, jeez, man. Not paying any attention. Sorry, no, it's okay. There's just lots of holes around. Untung tidak terjadi apa-apa.
Kalau Margot jatuh, sudah pasti dia mati. Sam pun langsung membawa mereka turun karena banyak lubang di situ. Kemudian mereka menjumpai para gadis yang sedang menjemur pakaian. Yang ini Grace dan itu Clara. Mereka semua berusia 16 tahun. Margot tanya apa mereka mengenal ibunya yang bernama Sarah. Clara tahu dari ibunya kalau Sarah dulu berkencan dengan pria Inggris atau pria dari luar komunitas. Margot tanya di mana pria itu tinggal. Para gadis itu terlihat tidak ingin terlalu membahas masalah orang. Mereka pun izin ke Margot untuk bekerja lagi. Saat akan makan malam, Jacob menyampaikan pesan ke komunitasnya tentang mereka yang rendah hati dan bersyukur atas kedatangan Margot yang bagian dari keluarga mereka juga. Margot pun berterima kasih karena dia diterima dalam komunitas yang merupakan keluarganya juga. Saat di kamar, Dale bilang generatornya mati. Dia meminta tolong ke Chris untuk menyalakannya. Chris pun keluar menuju dekat peternakan untuk menyalakannya. Dan ketika mengambil kameranya, Oh, Jesus. anak itu langsung dibawa keluarganya. Jacob bilang, anak itu sering tidur berjalan. Besoknya tanggal 11 Maret, Margot mengalami sakit kepala karena ketinggian dan udara dingin. Dia juga bilang, tadi malam mendengar suara orang berjalan di atas kamar mereka. Kemudian saat bermain dengan anak-anak di luar, Margot berbicara dengan seorang gadis kecil yang bermain boneka. Bonekanya diberi nama Sarah. Margot bilang, ibunya juga bernama Sarah, dan dulunya tinggal di sini. Gadis kecil ini bilang, ibu Margot masih tinggal di sini, dan dia tidak menyukai Margot. Margot tanya, siapa yang tak menyukainya? Anak itu langsung pergi meninggalkan bonekanya tanpa menjawab. Malamnya Margot yang mendengar suara langkah kaki dari atas, segera menyalakan kamera. Di jam 3 itu, dia pun keluar sendirian untuk mengecek. Sudah 3 malam ini dia mendengar suara langkah kaki itu. Dia pun segera naik ke atas bekas kamar ibunya, yang kini dijadikan gudang tersebut. Dia melihat ada sebuah boneka di kasur. Saat membuka laci, dia menemukan sebuah toples kaleng. Ketika dibuka, dia menemukan beberapa surat. Dia membuka salah satunya, yang membahas sekte seram dari Sarah. Dia langsung mau meletakkan laci yang jatuh. Namun saat dia melihat ke ruang laci itu, terdapat pintu di belakangnya. Dia pun menggeser lacinya, dan membuka pintu tersembunyi itu. Di dalamnya terlihat seperti gudang, dan di sudutnya ada lukisan seram seperti perwujudan iblis berbentuk hewan. Kemudian terdengar seorang pria yang memanggil halo dari luar. Margot segera keluar dari ruang tersembunyi itu, dan bersembunyi di bawah ranjang ibunya. Ternyata yang masuk Jacob. Dia terlihat ketakutan dan segera turun ke bawah dengan cepat. Margot pun mendengar seperti ada suara-suara. Dia melihat ke atas kasur dengan kameranya, namun tidak ada siapa-siapa. Dia pun mencoba membuka pintu, namun pintu terkunci. Dia melihat ada jendela di situ dan mencoba membukanya. Ketakutan dengan penampakan tadi, Margot segera membuka jendela dan keluar. Besoknya tanggal 12, Margot memperlihatkan penampakan di kaca jendela tadi malam ke Chris dan Dale. Dale langsung menebak peternakan itu berhantu. Chris nggak begitu percaya. Namun Margot bilang, tak hanya penampakan, tapi surat ibunya, lukisan mengerikan dan anak kecil yang mengatakan ibunya masih di sini, itu semua penuh misteri. Setelah itu, mereka pun mewawancarai Jacob di depan kamera. Jacob pun membahas tentang Sarah yang disebut bunga desa mereka. Dia sangat taat pada komunitas sejak kecil. Namun bertambahnya usia, Sarah beberapa kali ingin bunuh diri. Itu karena dia hamil dari seorang pemuda dari kota yang tak pernah disebutkannya. Jacob berpikir Sarah sengaja melakukannya karena dia menentang komunitas. Dan hasilnya, dia dikucilkan atau dipisahkan dari kelompok. Makan, bekerja, dan tidur sendiri. Karena tak tahan, dia pun kabur. Merasa sedih, Margot menunjukkan surat ibunya yang ditemukan. Dia penasaran dengan kata-kata di surat, kau tak bisa memilikiku atau bayiku. Jacob bilang, komunitas tak mengizinkan anak dari luar pernikahan. Jadi anaknya harus diserahkan ke pasangan komunitas yang sudah menikah. Jacob pun bilang, kalau Sarah adalah putri semata wayangnya yang dia sayangi. Namun Sarah terlalu egois. Setelah mendengar itu, Margot menjadi sedih. Dia merasa komunitas ini cukup kejam ke ibunya. Tapi entah kenapa, Margot yakin dengan kata-kata gadis kecil kemarin kalau ibunya masih di sini. Dia bisa merasakannya. Kemudian Chris mengajak Margot dan Dale melewati hutan, karena Chris sebelumnya melihat gereja di situ. Dan benar saja, mereka menemukan gereja yang diduganya didatangi komunitas pada malam kemarin. Mereka juga tak menemukan beruang seperti kata Sam, dan terlihat banyak jejak kaki orang yang ke gereja itu. Mereka mencoba membuka gereja tersebut. Belum sempat membuka, Jacob datang melarang mereka. Karena itu tempat berdoa dan tak boleh ada kamera. Dia segera mengajak mereka kembali dan sarapan. Setelah sampai rumah, mereka pun mengambil sarapannya. Sedangkan Chris yang merekam, melihat seorang nenek buta yang sedang mengupas kentang. Hey. Fuck. Oh my Hey. gosh. Hey,
Tengah malam, Chris mendengar keributan hewan ternak. Dia menyalakan lampu dan membangunkan Margot. Mereka langsung mengecek ke peternakan. Ternyata memang ada seseorang yang sedang di peternakan itu. Mereka pun langsung ke loteng peternakan untuk melihat apa yang terjadi. Terlihat beberapa orang komunitas berkumpul di bawah. Mereka memegang seekor kambing dan melakukan sesuatu. Ternyata mereka membunuh induk kambing dan mengeluarkan anaknya yang lahir dengan 2 kepala. Lalu mereka pun membunuh anak kambing itu. Mereka membawa kambing yang dibunuh tadi melewati hutan menuju ke gereja. Margot dan Chris terus mengikuti. Mereka membawa kambing mati tadi ke dalam gereja dan menutupnya. Besoknya tanggal 13 Maret, Margot bilang ke Sam kalau mereka mendengar jeritan kematian hewan tadi malam. Dan mereka melihat kambing dikorbankan. Sam bilang hewannya sakit dan terlihat cacat, tak bisa dirawat. Jadi terpaksa mereka melakukan itu. Margot tanya kenapa dibawa ke gereja. Sam marah karena tak seharusnya Margot ke gereja. Dia cukup membuat dokumenter tentang asalnya. Sam udah cukup membantu, tapi dia nggak suka kalau Margot terlalu mencari tahu. Perkataan Sam itu membuat Margot semakin yakin ada yang disembunyikan komunitas ini. Saat para komunitas pergi, Sam dibiarkan mengawasi Margot dan kawan-kawan. Margot berencana untuk mengalihkan Sam. Dale sengaja meminta ke Sam untuk menaiki kuda dan membuatnya salah dalam menaikinya. Dan hal itu membuat kuda berlari dan dikejar Sam. Saat itu kesempatan Margot dan Chris ke gereja. Setelah membuka, mereka segera masuk dan menutup. Di dalam tidak ada bangku layaknya gereja. Terdapat lukisan seperti iblis di lantai, sama dengan yang di loteng. Terdapat tulisan Asmodeus. Ada juga gambar penyembelihan kambing. Dan terdapat kata, mereka harus berhati-hati karena takutnya ada iblis yang menyebar di antara mereka. Yang muda dan lemah akan menderita lebih dahulu. Mari buat pengorbanan. Saat itu Margot menemukan benda seperti pakaian aneh, lalu Margot menemukan darah di podium. Mereka pun segera menggesernya dan menemukan pintu lantai tersembunyi. Ketika dibuka, terdapat lubang terowongan yang cukup dalam. Komunitas itu melempar bangkai kambing ke dalam. Margot mencoba menjatuhkan batu untuk mengukur kedalamannya. Dan itu ternyata cukup dalam. Margot melihat katrol yang cukup besar di atasnya. Margot berpikir itu pasti ada fungsinya. Dia pun memakai pakaian bertali tadi dan meminta Chris mengaitkan kamera ke dirinya. Dia berencana masuk ke dalam dengan mengaitkan tali katrol yang bisa diulur. Chris nggak setuju. Namun Margot bilang mereka hanya punya 1 kali kesempatan. Dia nggak mau menyia-nyiakannya. Akhirnya Chris pun setuju dan menurunkannya secara perlahan. Di pertengahan, Margot tidak tahan dengan bau bangkai yang tercium. Dia melihat banyak salib kecil di dinding lorong. Dia pun lanjut diturunkan hingga dirinya hampir menuju ke dasar. Namun talinya berhenti. Chris bilang terjadi kemacetan pada pengulur tali. Saat itu, Margot bilang ke Chris dia melihat ada jalur lagi. Kemudian dia mendengar sesuatu. Mulai takut, dia meminta Chris menariknya. Setelah itu, Chris dan Dale mendengarkan suara dari rekaman itu. Suaranya seperti hewan, namun tidak bisa dipastikan, dan cukup mengerikan. Besoknya ketika melihat anggota komunitas pergi bersama Jacob, Margot menyelinap ke kamar Jacob untuk menggeledah. Dia menemukan sebuah pintu lemari di dalamnya. Dengan kunci yang terdapat di situ, Margot membukanya. Dia kaget, ternyata Jacob memiliki laptop. Benda modern yang tidak seharusnya dimiliki komunitas. Margot langsung membuka dan melihat percakapannya dengan Sam. Di mana Jacob bertanya apakah Sam sudah mendapat info tentang Margot. Margot pun terus membaca percakapan mereka yang ternyata sudah mengatur cara agar Margot datang ke rumah peternakan ini. Mendengar kebisingan, dia segera menutup laptop itu. Dan ternyata itu adalah Chris yang datang. Margot langsung bilang kalau ternyata Sam sengaja meninggalkan komunitas karena perintah untuk mencari dirinya. Dan saat itu, Jacob pun datang. Margot bilang semuanya baik-baik saja, dan mereka pun keluar dari kamar. Di luar, Margot bilang kalau selama ini dia diawasi, dan membawanya kemari karena suatu alasan yang tidak diketahuinya. Dia jadi ketakutan dan ingin pulang. Chris bilang mereka tak punya aki mobil, ponsel, dan tak mengenal siapapun sejauh 30 mil ini. Chris pun berjanji besok pagi mereka akan cari cara untuk pulang. Malamnya Margot mendengar sesuatu lagi. Dia menyalakan kamera dan melihat pintu yang bergerak. Dia mencoba membangunkan Dale dan Chris, tapi mereka tak bangun. Dari jendela, dia melihat anggota komunitas melihat ke arahnya. Dia pun meletakkan kamera dan mencoba melihat siapa di balik pintu. Paginya di 15 Maret, Chris yang terbangun merekam Margot yang sedikit aneh. Dia mengarah ke jendela sambil mencoret kaca. Dale melihat darah di kasurnya dan di atap kamar itu. Setelah memanggil dokter komunitas, Margot dibilang sedang kelelahan akibat menstruasi. Sekarang dia sedang istirahat. Dale ingin membawa ke rumah sakit, namun dokter ini bilang tidak perlu, kecuali kondisinya memburuk.
Kemudian Chris dan Dale menuju ke jalanan untuk mencari tumpangan membeli aki mobil ke kota. Tak berapa lama, ada mobil yang mau memberi mereka tumpangan. Pria itu tanya apa yang mereka lakukan di sini. Chris menjawab, mereka membuat film dokumenter tentang komunitas Amish di peternakan Baylor. Pria ini bilang, keluarga Baylor bukan orang Amish. Dia mengenal semua orang wilayah sini. Mereka pun mulai tidak tenang. Setelah di toko, jenis aki mobil yang mereka cari tidak ada. Mereka melihat pemilik toko menggunakan laptop. Chris pun ingin meminjam sebentar. Chris menyuruh Dale mencari tahu tentang Asmodeus. Setelah dicari tahu, itu adalah iblis untuk nafsu derita dan amarah, penguasa 9 neraka. Saat itu, desa Norwegia dihinggapi penyakit sampar yang menghancurkan ladang dan ternak. Warga menjadi saling serang. Itu diakibatkan iblis Asmodeus. Dari itu, warga meminta bantuan penyihir putih. Penyihir itu memerangkap iblis dalam wanita pilihan Tuhan yang suci. Melalui keturunannya, mereka tetap memerangkap iblis tersebut. Dari sini mereka tahu kalau keluarga Baylor memang bukan komunitas Amish, dan Ibu Margot kabur untuk menyelamatkan anaknya. Tak berapa lama pemilik toko datang dan bilang kalau aki mobil ada satu lagi. Mereka langsung membeli dan kembali dengan cepat. Setelah sampai, dia langsung memasang aki ke mobil, sedangkan Chris masuk untuk membawa Margot. Ketika masuk, tak ada yang menjawab. Mary yang melihat langsung menutup pintu. Dia ke kamar, namun Margot tidak ada. Begitu juga barang-barang mereka. Lalu Sam hadir di luar kamar. Chris tanya di mana Margot. Lonceng berbunyi. Sam menyuruh Chris tetap di situ dan kunci pintu hingga lonceng berhenti. Dia kemudian lari secepat mungkin. Chris mengambil pisau dan segera keluar melewati hutan menuju ke gereja. Saat dibuka, pintu lorong bawah terbuka. Chris memanggil Margot yang berteriak. Namun Jacob datang menodongkan senapannya. Jacob bilang, Margot satu-satunya wanita yang bisa menahan iblis. Jika iblis bebas, dia bisa merasuki semua orang dan membunuh semuanya. Chris terpaksa menjatuhkan pisau dan kameranya. Who's your target? Jacob jatuh ke dalam lorong. Chris segera menurunkan dirinya ke dalam lorong itu. Dia melihat Jacob yang telah mati di dasar. Chris turun dan mencari Margot. Di dalamnya terdapat jalur lagi. Dia melihat Margot sedang berada dalam pengawasan Lavina. Chris langsung menolak Lavina dan berusaha menyadarkan Margot. Margot pun sadar. Chris langsung menodongkan pisau ke Lavina. Dan ternyata ada sesuatu di sana. Chris dan Margot segera berlari. Mereka lanjut berlari, namun tak ada pakaian pengikat lagi di tali. Mereka tidak tahu bagaimana naik ke atas. Tiba-tiba terdengar suara Dale di atas. Chris segera mengikat Margot dan menyuruh Dale menariknya. Dale pun menariknya. Tiba-tiba di bawah, terdengar suara makhluk itu mendekat. Setelah Margot di atas, Dale menurunkan talinya. Chris segera mengikat dirinya dan ditarik oleh Dale. Chris pun berhasil naik ke atas. Mobil sudah disiapkan Dale. Saat itu, katrol tali bergerak. Mereka segera keluar, namun pandangan mereka terganggu karena kabut salju. Dale mati. Chris mengajak Margot terus berlari. Mereka masuk ke peternakan dan mengunci pintu. Mereka segera mencari tempat untuk bersembunyi di kandang. Mereka bersembunyi di tumpukan rumput, lalu naik ke atas loteng kandang untuk menyeberang ke bawah menuju ke mobil. Margot menyuruhnya berhenti dengan memanggilnya Sarah. Margot menyuruhnya melihat ke arahnya. Dia bilang, ini aku putrimu. Ternyata makhluk itu adalah Sarah, ibu Margot, yang digunakan untuk mengurung iblis. Sarah menarik Margot. Margot menendangnya hingga terjatuh. Dia pun segera naik. Chris yang sadar mengambil kameranya dan melihat ke bawah. Mereka pun turun, namun mereka mendengar teriakan lagi. Asmodeus telah keluar dari tubuh Sarah. Mereka segera menaiki mobil yang di bawah. Namun kunci mobilnya masih bersama Dale. Chris sangat kesal, tapi bagaimanapun mereka harus mengambil kuncinya. Mereka pun keluar lagi mencari mayat Dale. Setelah menemukannya, Margot menangis melihatnya. Chris memberikan kameranya dan segera mencari kuncinya. Lonceng di gereja berbunyi sangat kencang. Setelah mendapatkan kuncinya, Chris mengajak Margot pergi. Mereka segera berlari melewati hutan. Dan ketika sampai di desa, mereka melihat Asmodeus telah membuat komunitas saling bunuh-bunuhan. Terjadi kerusuhan di tempat itu. Mereka segera menuju ke kandang dan segera menuju ke mobil. Setelah masuk, mobilnya kesulitan menyala.
Akhirnya mobil pun menyala. Chris langsung menabrak kandang itu dan menabraki orang-orang yang menghalanginya. Mereka pun berhasil meninggalkan desa itu. Tak berapa lama, petugas kepolisian datang karena kerusuhan di tempat itu. Terlihat banyak korban berjatuhan. Sheriff mendengar tangisan seorang anak di dalam kandang ternak. Setelah masuk, Sheriff melihat suara anak itu berasal dari seorang pria yang berjongkok. Ternyata itu adalah Samuel. Sheriff mati menembakkan dirinya sendiri, sementara Sam keluar menemui polisi yang lain. Setelah kedua polisi itu mati, Sam yang kerasukan masuk ke mobil dan pergi dari situ. Cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita Paranormal Activity Next of Kin selengkapnya. Ternyata cerita ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Katie dan kawan-kawan. Dan di sini lebih menceritakan iblis yang bernama Asmodeus sebagai perusak yang harus dikunci ke tubuh seorang wanita. Dengan begini berakhir sudah seri dari Paranormal Activity. Dan berikutnya, kita akan membahas satu seri film lagi. Film apa itu? Wajib kamu tunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.